warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman semuanya, teman-temannya Furi. Hari ini Mami Furi akan menceritakan perjalanan ziarah ke makam Nyimas Pakungwati beberapa minggu lalu. Nah, jadi buat kalian nih pertanyaannya, kalian senang ziarah atau tidak gitu? Atau cuman penasaran aja? Kalau kalian memang penasaran dan belum pernah berziarah, mungkin ke makam Nyimas Pakungwati ini bisa menjadi salah satu destinasi tempat ziarah kalian, karena beliau ini merupakan istri dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Jadi di sana ada makam Nyimas Pakungwati, ada juga makam Pangeran Sanggabuana yang menjaga Nyimas Pakungwati di dalam masa-masa dia keluar dari istana Kesultanan Cirebon. Kemudian juga ada Balong Gede, di mana Balong Gede ini diperkirakan di zaman dahulu kala merupakan tempat pemandian Nyimas Pakungwati dan juga orang-orang di sana atau para pengikutnya. Nah, tapi sayangnya waktu Mami Furi datang, makamnya sendiri sudah kosong ya, jadi tidak ada airnya. Secara mata melihat seperti itu. Tetapi sebetulnya kenyataannya di sana masih mengalir air secara tidak kasat mata. Nah, kalau ditanya kenapa sih Mami Furi kok senang sekali berziarah? Karena menurut Mami, berziarah itu selain mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik ke depannya ya, agar kita juga mengingat tentang kematian, tentunya ini juga merupakan salah satu sarana kita untuk bisa lebih mendekatkan dan mengetahui tentang kejadian-kejadian atau perjuangan para leluhur serta pendahulu kita. Nah, untuk kamu yang penasaran kok makamnya Nyimas Pakungwati berbeda nih, jauh dari makam suaminya Kanjeng Sunan Gunung Jati, dan siapakah sebenarnya sosok Nyimas Pakungwati itu, kita akan jelaskan ya. Jadi Nyimas Pakungwati ini merasa betah tinggal di Desa Waru, sehingga Sunan Gunung Jati gagal membujuknya untuk kembali ke Caruban atau Cirebon. Jadi dikabarkan Nyimas Pakungwati ini cemburu gitu, lagi pundungan, karena pada saat itu Kanjeng Sunan Gunung Jati memiliki istri dari Cina yaitu Nyimas Ongtin. Kemudian Sunan Gunung Jati akhirnya hanya bisa memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan, baik alat-alat ataupun dayang-dayang dan para prajurit atau bala tentara untuk membahagiakan istrinya. Sunan Gunung Jati sadar tidak ada yang bisa dia perbuat selain menuruti keinginan istrinya. Nyimas Pakungwati hingga akhir hayatnya tinggal di Desa Waru dan menyebarkan ajaran agama Islam. Hingga tiba saatnya Nyimas Pakungwati menghembuskan nafas terakhirnya dan dimakamkan di kompleks Astana Pakungwati. Di salah satu bagian dari makam terdapat juga sebuah batu kali atau andesit yang memperlihatkan jejak jari tangan atau fingerprint yang dipercaya sebagai milik dari Nyimas Pakungwati. Keberadaan batu kali menjadikan salah satu bagian makam Asem sebagai situs pesanggerahan Nyimas Pakungwati. Nah, di sini kalian juga bisa melihat videonya Mami Furi sedang memegang batu ya, batunya besar. Tetapi kalau ditanya energi apa yang Mami Furi rasakan pada saat memegang batu tersebut, Mami seperti melihat kalau flashback ke zaman dulu, Nyimas Pakungwati sedang tapa, sedang berdoa, tetapi memang masih ada energi kesedihan. Nah, itu yang perlu Mami Furi ini ya. Jadi itu yang Mami Furi rasakan gitu. Tapi wallahu alam. Kejadian sebenarnya pada saat itu kan yang mengetahui hanya Allah ya. Kita hanya tahu dari cerita-cerita yang diturunkan dari Kuncen dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang Mami Furi rasakan itu.
Jadi batu itu memang ada energi aura dari Nyimas Pakungwati dan juga sekaligus ada energi kesedihan. Komplek Astana Pakungwati juga terdapat beberapa makam orang terdekatnya. Di antaranya adalah para ulama, makam para prajurit, makam Ki Raksaguna, makam Ki Gede Depok, dan juga istrinya. Sementara itu nih di masih tempat yang sama tetapi di bangunannya di luar ya berbeda. Ada makam Pangeran Sanggabuana yang merupakan pengawal yang diutus dari Banten. Makam Lebewaru atau Lebewayan yaitu Lebe penghulu pertama dan yang menjadi cikal bakal adanya Lebe atau penghulu. Serta ada makam Ki Suro Baratan dan makam para abdi dalem. Selain makam di komplek Astana Pakungwati, juga terdapat masjid Sang Raksa Sukma, Watu Pandan Sari, Paseban, Sabda Pangestu yang dahulu digunakan sebagai tempat untuk mengadakan pertemuan besar, serta ada balong atau kolam pemandian Nyimas Pakungwati. Pada bangunan Paseban atau Sabda Pangestu terdapat silsilah keluarga Nyimas Pakungwati hingga ke kakeknya yaitu Prabu Siliwangi. Jadi apabila kalian mendatangi situs makam Nyimas Pakungwati di Desa Waru ya, kalian akan dipandu oleh kuncen, tetapi kuncennya ini adalah wanita, ibu-ibu. Karena di makam Nyimas Pakungwati ini memang secara turun-temurun garis keturunan kuncennya jatuh ke anak perempuan. Dan nanti beliau bisa menceritakan secara detail dan untuk kamu yang pengen tahu silsilahnya juga ada catatannya termasuk dari atas dari Prabu Siliwangi. Silsilah tersebut yang dibuat oleh kuncen untuk memudahkan para peziarah mengetahui silsilah keluarga Nyimas Pakungwati. Situs Astana Pakungwati menjadi salah satu situs penting karena merupakan bukti sejarah dari proses penyebaran agama Islam di Cirebon, khususnya Cirebon Barat Daya. Nah, kira-kira seperti itu nih teman-teman. Jadi buat kalian yang senang berziarah atau baru memulai, sudah datang ke makam wali, misalnya ke makam Syekh Sunan Gunung Jati, tidak ada salahnya kalian mencoba untuk ziarah ke makam Nyimas Pakungwati yang merupakan istri dari Kanjeng Sunan. Jadi kalau titik-titik yang memang energinya menurut Mami Furi masih sangat terasa, tentunya yang pertama adalah di makam Nyimas Pakungwati, di mana di sini Mami juga menghaturkan bunga dan berdoa. Jadi pada saat kita memasuki makam ya, itu seperti di videonya Mami harus menunduk karena ibaratnya beliau ini kan istri raja gitu. Jadi kita harus menunduk, tidak boleh jalan sambil berdiri. Kemudian juga baca surat Yasin atau baca doa tawasulan sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan juga menaburkan bunga di sana. Kemudian setelah itu Mami Furi ya datang ke makam Pangeran Sanggabuana yang letaknya ada di luar, tetapi memang memakai bata merah gitu ya. Jadi makamnya panjang, besar, beliau ini sangat setia menjaga Nyimas Pakungwati sampai akhir hayatnya dan dimakamkan tidak jauh dari Nyimas Pakungwati. Kemudian untuk balong gede ya, sayang sekali airnya sudah surut gitu, padahal mungkin kalau masih ada airnya ya bisa gitu untuk mandi dan lain sebagainya. Jadi menurut informasi dari Ibu Kuncennya, ada juga pemandian atau sumur, tetapi memang jaraknya sekitar 3 km dari makam Nyimas Pakungwati. Dan karena waktu itu Mami Furi sudah memutuskan akan melanjutkan ke makam Syekh Sunan Gunung Jati, udah keburu sore, maka Mami nggak keburu untuk ke sumur tersebut. Nah, gimana nih teman-teman? Dari video-video cuplikannya Mami ya, mohon maaf kalau kurang jelas karena itu diambilnya dari handphone. Apakah kalian berminat untuk datang atau ada pertanyaan seputar makam Nyimas Pakungwati? Yang jelas silahkan berdoa sesuai kepercayaan dan kalau bisa datangnya dengan kondisi yang bersih, jangan pada saat menstruasi.
Sebelumnya Mami Furi memohon maaf apabila ada informasi yang kurang pas ya. Karena kebenaran hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita akan ketemu lagi di segmen-segmen ziarah selanjutnya. Mudah-mudahan Mami juga bisa bersama tim YouTube sehingga videonya bisa lebih proper lagi. Oke, jangan lupa untuk follow Facebook Furi Harun, dan buat kalian yang ingin membeli patung, boneka ya dan lain-lain, kalian juga bisa DM ke Instagram boneka Furi Harun dan Furi Harun. See you. Bye bye.